Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya lah kita ada sampai hari ini, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita boleh ada di pagi hari ini untuk memuji, meninggikan namanya Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Maha benar Engkau Tuhan Allah kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Dan hanya karena oleh rahmat-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada di tempat ini. Untuk kami meninggikan Tuhan, mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau Raja di atas segala Raja. Sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan, diagungkan oleh segenap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk memuji, meninggikan nama Tuhan di pagi hari ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Terpuji Engkau Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah segala karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab karena kebesaran-Mu dan keajaiban-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini. Ini segenap kami umat-Mu mau berkata,
Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa. Amin. Amin. Mulyana, mahu layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu.
padamu dan tongkatmu itu yang menyertai kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, oh baik Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Kami nyanyikan kebesaran-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Kami nyanyikan. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, dan semua jemaat boleh bangkit berdiri. Haleluya. Nyanyi dan amin. Segala puji, hormat, haleluya. Gunung tunduk, laut bergelora,
janji yang seperti Engkau Tuhan. Karena ketika Engkau berjanji dengan namamu, Engkau berjanji dengan pribadimu, dan Engkau setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami segenap umat-Mu, kami mau masuk lebih lagi Tuhan, untuk memuji meninggikan nama Tuhan, bersorak bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Mari beri salam samping kiri kanan, katakan kita diberi kuasa oleh Raja Mulia. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kami pakai kuasa-Mu Tuhan, amin. Bila Allah ada bersamaku, siapa? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa aja? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa aja melawanku? Sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya Tuhan, haleluya. Pemusik memuji Tuhan. Beri kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah. Kami pakai kuasa-Mu Tuhan. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa? Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa aja? Sekali lagi, bila Allah, amin. Siapa jadi lawanku? Sungguh Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, bahwa Dialah Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini segenap kami umat-Mu Tuhan. Kami mau duduk di bawah kaki Tuhan, mau mendengar sabda-Mu. Sebab kebenaran-Mu itulah yang memerdekakan kami. Sebab kebenaran-Mu itu yang memulihkan kami. Sebab kebenaran-Mu itulah yang membuat hati kami semakin mau lebih lagi dekat dengan Tuhan. Sebab kebenaran-Mu juga yang menegur segenap kami ketika kami salah di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkaulah kebenaran kami Tuhan. Ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sebab hanya Yesuslah kebenaran dan yang memberikan kami hidup. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan mampukan kami Tuhan. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup, ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap
merambah ya. Dari kasih-Mu, kalau ku hidup, kalau ku hidup, ku hidup. Anak sekolah minggu dipersilakan masuk. Tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Anak-anak sekolah minggu, mari sikap berdoa. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan anak-anak kekasih kami ini ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Engkau yang berfirman bahwa anak laki-laki adalah milik pusaka yang daripada Tuhan. Karena itu kami percaya anak-anak kekasih kami ini semua adalah milik pusaka yang daripada Tuhan, yang Engkau titipkan bagi kami untuk kami asuh, kami jaga, kami bawa kepada pengenalan takut akan Tuhan. Karena itu kami berdoa, Tuhan berkatilah mereka semua yang akan memulaikan kelas sekolah minggu mereka, sehingga dengan penuh sukacita dan antusias anak-anak kekasih kami ini boleh memuji memuliakan Tuhan dan mendengarkan sabda-Mu. Karena itu berkati guru-guru sekolah minggu dan seluruh kakak-kakak pendamping, supaya mereka boleh dimampukan oleh Tuhan untuk mentransferkan kebenaran dari Tuhan, sehingga anak-anak kekasih kami ini akan bertumbuh di pelataran Tuhan sampai putih rambut mereka. Mereka akan tetap memuliakan Tuhan dari generasi sampai kepada generasi berikutnya. Yesus Kristus yang dimuliakan dalam kehidupan mereka. Berkatilah mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap anak-anak sekolah minggu yang siap beribadah, mari sama-sama katakan amin. Silakan masuk. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dari awal. Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan
kiranya pujian yang baru saja kami nyanyikan, yang kami persembahkan kepada Tuhan, pujian ini boleh kami hidupi dalam hidup kami. Bahwa selama kami hidup, mata kami, hati kami senantiasa tertuju kepada Engkau. Karena kami percaya Engkau yang bekerja di dalam kami, menyanggupkan kami untuk hidup menurut kebenaran-Mu. Karena itu saat ini kami akan merenungkan kebenaran-Mu. Berkatilah kami ya Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti dan disanggupkan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk hormat kemuliaan Bapa di sorga. Dan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini sebagaimana seluruh rangkaian ibadah, tujuannya adalah supaya Tuhan saja yang dimuliakan. Kami menolak intervensi kuasa tipu muslihat iblis yang mencoba merebut benih kebenaran firman Tuhan yang ditanamkan di hati, pikir, perasaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa kami terjaga aman karena perlindungan Tuhan. Yesus Kristus adalah kota benteng kami, perlindungan yang sejati. Karena itu kami berdoa di dalam nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap jemaat yang siap merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama katakan Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Ya, mengawali renungan kita pada saat ini, mungkin sekali lagi ucapkan selamat datang ya, selamat berjumpa untuk bapaknya Hana sekeluarga dan tim. Iya. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang saya kemukakan yang lalu bahwa kita dalam rangka merayakan menyongsong perayaan Paskah, dan di minggu-minggu sengsara ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema fokusnya pada Kristus. Hari ini kita akan belajar Kristus sebagai pusat iman kita berdasarkan pembacaan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, kepada gereja di Kolose. Dan tentunya ini firman Tuhan juga ditujukan kepada kita, gereja sekarang. Kolose pasal 1 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Karena itu saya persilakan Bapak Ibu membuka Alkitab Bapak Ibu, Alkitab manual maupun Alkitab elektronik. Ya. Alkitab, ya. The book. Jadi memang sebenarnya harusnya ini Alkitab ya, buku. Ya. Oke, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca dari ayatnya yang ke-24 sampai ayat 29, dan Lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan serta menerbitkan Alkitab ini memberi judul perikop ayat 24 sampai ayat 29 itu yaitu pelayanan dan penderitaan Kristus. Paulus, maaf. Dari judulnya saja kita akan temukan ya judul ini, walaupun memang Alkitab tidak ditulis seperti ini toh, tidak diberi judul, tidak diberi ayat, tidak diberi pasal, tidak ada spasinya, tidak ada titiknya. Makanya ya kita harus menghargai semua orang-orang yang terlibat di dalam penterjemahan. Kalau Bapak Ibu lihat terjemahan teks Alkitab yang ditulis dalam bahasa Yunani, semuanya ditulis tanpa spasi. Sekarang dipermudah, ada paragrafnya, ada ayatnya. Dan Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini pelayanan dan penderitaan. Dari judul perikopnya saja kita sudah bisa dapat kesimpulan bahwa penderitaan itu satu paket dengan pelayanan.
Atau sebaliknya, setiap orang-orang yang melayani Tuhan siap-siap menderita. Seperti apa? Sisi mata uang tuh, koin. Ya, ada di sebelahnya pelayanan, di sebelahnya penderitaan. Maka kita akan nyanyikan, mengikut Yesus keputusanku. Lalu kita pakai parafrase dalam kurung, walaupun ada penderitaannya. Lalu orang bilang begini, menderita terus, sabar dulu. Kekristenan itu unik. Karena di dalam penderitaan, bahkan dalam penderitaan sekalipun ada bahagianya. Kan yang kita takut begitu kan? Menderita tidak ada bahagianya, ada. Coba Bapak Ibu baca ucapan berbahagia itu. Berbahagialah orang yang berduka. Bagaimana bisa orang berduka berbahagia, begitu kan? Sebab mereka akan dihibur. Itu asiknya tuh. Kenapa ayat ini? Karena tadi malam saya dengar berita duka dari salah seorang penatua GBI di Puri Allah. Gitu. Lalu teringat ayat ini, lalu saya kirim ucapan bela sungkawa bahwa Tuhan berkehendak memanggil Bapak kekasih ini, dan kehendak Tuhan itu kan menimbulkan duka cita. Tapi jangan takut, kalau kehendak Tuhan itu menimbulkan duka cita, Tuhan sendiri akan beri kekuatan. Amin. Itu nih asiknya jadi orang Kristen tuh, begitu. Ya, oke. Pelayanan dan penderitaan. Saya akan membaca ayat yang bernomor genap, Bapak Ibu bernomor ganjil. Demikian firman Tuhan. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Di mana-mana orang akan membaca ayat ini lalu berpikir, bagaimana ini? Apalagi sekarang, mana ada orang mau susah untuk kebahagiaan orang lain. Mana ada orang mau menderita supaya orang lain berbahagia. Gitu, ini kan. Aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Koma. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Perhatikan, saudara dan saya, jemaat Tuhan, gereja Tuhan adalah tubuh Kristus. Amin. Kata jemaat itu, Lembaga Alkitab Indonesia tidak menerjemahkan kata eklesia dengan gereja, karena jangan sampai dipikir gereja yang mana nih. Oh gitu kan? Makanya Bapak Ibu tidak akan temukan kata gereja di dalam Alkitab kita, padahal sebenarnya ada. Diterjemahkan dengan jemaat, eklesia, ekaleo, dipanggil keluar. Jadi gereja di bawah orang Portugis Spanyol, jadi gereja di dalam bahasa kita Indonesia. Begitu, oke? Jadi sekali lagi Alkitab bicara begini, bahwa saudara dan saya adalah tubuhnya, tubuh Kristus. Tetapi jangan Bapak Ibu mengartikan ayat ini mengatakan bahwa penderitaan Kristus itu menggenapkan penderitaan penderitaan Paulus menggenapkan penderitaan Kristus. Tidak. Selesai semua di atas kayu salib. Tidak ada hal lain yang bisa kita selesai, yang kita kerjakan untuk menggenapi. Begitu. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita meyakini sungguh bahwa ketika kita mati, tidak ada upaya lain yang dikerjakan oleh orang hidup untuk orang mati. Amin. Sudah selesai. Sudah selesai. Oke. Ayat 25, lanjut. Ya. Rasul Paulus bilang dia pelayan. Pelayan untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Minggu lalu kita belajar kekristenan didirikan di atas fondasi Kristus. Ketika Kristus dicabut dari kekristenan, selesai. Ya toh, begitu kemarin kita belajar toh, bahwa Yesus adalah fondasi, adalah dasar iman percaya saudara dan saya. Maka kalau ada gereja yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu bukan gereja. Minggu lalu kita belajar begitu toh. Didirikan di atas pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin.
Dan kita belajar melalui kesaksian yang dinyatakan oleh Petrus, Yohanes, Thomas, bahkan Tuhan Yesus sendiri. Mereka 1 Yohanes 1 ayat 1, para saksi mata ini, Yohanes bilang begini, yang kami lihat, yang kami dengar, yang kami raba, yang kami alami, itulah yang kami tuliskan, itulah yang kami beritakan kepadamu. Maka Injil Yohanes pasal 20 ayat 30 bahwa masih banyak memang perkara-perkara yang Tuhan Yesus kerjakan. Tetapi ayat 31, untuk yang ditulis ini cukup supaya kamu percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat dan oleh percayamu itu kamu diselamatkan. Amin. Jadi Alkitab cukup. Amin. Ya. Di Mesbah Keluarga kita bahas tentang prinsip sola scriptur. Tapi bukan berarti bahwa tidak boleh baca yang lain, bukan begitu maksudnya, ya. Bahwa di atas sumber dari sumber, yaitu firman. Inilah yang disampaikan para rasul pada saat itu. Ayat 26. Yaitu rahasia yang tersembunyi. Ada rahasia. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari masa ke masa, dan dari turunan ke turunan, dari generasi ke generasi. Tetapi sekarang rahasia itu diungkapkan, rahasia itu dibukakan, rahasia itu dinyatakan kepada saudara-saudara, orang-orang kudus, orang-orang percaya, yaitu gereja di Kolose pada saat itu dan gereja pada saat ini. Lanjut ayat 27. Ya, rahasia itu adalah Kristus yang ada di tengah-tengah kamu. Rahasia itu yaitu Allah yang menyertai umatnya, Immanuel Elohim. Inilah yang diselidiki nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana Allah menghampiri, bagaimana Allah datang, Allah yang jauh, kemudian dia dekat di dalam inkarnasi Yesus. Tuhan bilang begini, akulah Allah, tidak ada yang lain. Kemudian dia berkata, tidak ada juru selamat lain kecuali aku. Bukan duta, bukan utusan, tetapi aku sendiri yang melawat umat. Itulah yang menjadi rahasia yang ingin diketahui nabi-nabi di perjanjian lama, kemudian digenapi dengan kedatangan Kristus. Firman yang menjadi manusia, Allah yang sejati, yang berinkarnasi dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Sehingga Rasul Yohanes bilang, yang kami lihat, yang kami dengar, yang kami raba, yaitu firman yang hidup. Oke. Ayat 28. Dialah yang kami beritakan, dialah yang kami sampaikan, dialah yang kami ceritakan, dialah yang kami siarkan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi patronnya, polanya adalah Kristus. Ayat 29. Ya, kalau membaca pakai intonasi, begitu. Repot itu. Mengerti itu paling tidak modal awalnya adalah membaca dengan intonasi. Walaupun juga ketika kita membaca dengan intonasi kadang-kala kita juga tidak mengerti, tetapi paling tidak. Ya, makanya modal mengerti itu juga salah satunya adalah mendengar dengan antusias. Tuhan bilang begini, siapa bertelinga? Sebenarnya kalau pikir-pikir tidak perlu kalimat itu. Di mana-mana yang telinga itu dengar. Tapi kenapa Tuhan bilang begini? Siapa yang bertelinga baiklah
Karena yang dimaksudkan itu bukan mendengar-mendengar saja begitu. Karena kita bisa protes tuh. Siapa yang bertelinga baiklah yang mendengar. Iyalah Tuhan. Di mana-mana telinga itu bukan untuk, di mana-mana telinga itu untuk mendengar. Makanya kadang-kala kami suka mendengar ya macam-macam lah. Oke. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, minggu lalu kita belajar bahwa Yesus, pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat menjadi dasar kekristenan. Dasarnya. Jadi kalau kita cabut itu selesai sudah. Oke? Itu inti iman salah satunya. Hari ini kita belajar Kristus menjadi pusat iman kita. Jadi di tengah-tengah dia ini. Ya, sedikit apa bahasa Inggris apa? The center of our faith. Wah, mantap. Pakai bahasa Inggris sedikit supaya adik-adik bisa mengerti. Padahal satu kalimat saja. Kalau yang lalu apa Pak? Fondasi ya? Ya. Jesus Christ, the foundation. Pakai D kah Pak? Karena tidak ada yang lain ya. Ya. Christian faith. Ya mantap. Ada off-nya di bahasa Inggris. Sepotong-sepotong. Kristus adalah pusat iman orang percaya. Di tengah, dia di tengah. Sentral. Sentral dari segala aspek hidup kita. Dia mesti ada di setiap aspek hidup orang percaya. Yesus di sini. Ini pernikahan, ini pekerjaan, ini percintaan, ini sekolah, studi, karir, semuanya. Pelayanan dan dia di tengah. Oke, itu maksudnya. Jadi menjadi arah, menjadi pusat. Karena itu hari ini kita akan belajar mengapa Kristus harus menjadi pusat dari kepercayaan kita. Dari setiap aspek hidup kita, dia harus di tengah begitu. Jadi Yesus di tengah, ini kehidupan kita, rumah tangga, sekolah, apa saja. Pelayanan dan segala sesuatunya, dia di tengah. Dan berdasarkan bacaan Kolose pasal 24 sampai 29, hari ini kita belajar mengapa Kristus layak menjadi pusat dari iman saudara dan saya, kepercayaan saudara dan saya dalam setiap aspek hidup. Mari kita buka berikutnya, slide berikutnya. Yang pertama, dalam bacaan kita, Yesus menjadi pusat iman kita karena Kristus rela menderita. Ini teladan bagi saudara dan saya. Kolose pasal 24 ayat 24 sampai 26 seperti tadi saya baca. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Rasul Paulus bilang, saya senang, saya gembira, saya bersuka cita atas penderitaan yang saya alami ini karena engkau. Karena aku melayani engkau, aku memberitakan firman Tuhan. Makanya tadi saya bilang tuh agak aneh juga kalau ada orang yang berkata seperti itu. Tapi itu kenyataannya. Kristus tidak menerka-nerka seperti apa penderitaan itu, tetapi ia mengalami penderitaan itu langsung. Sehingga ia tahu persis bagaimana rasanya apa yang saudara dan saya rasa. Saudara pernah dihianati? Yesus pernah. Iya toh? Pernah ditinggal? Pernah. Mengalami sunyi? Ya pernah. Iya. Dikecewakan. Dalam segala hal apa yang saudara dan saya lakukan, yang saudara dan saya alami, Yesus alami. Bahkan sampai dia dicobai pun, hanya bedanya dia tidak berdosa. Ibrani pasal 4 ayat 15. Ibrani pasal 4 ayat 15, Pak Agustinus baca. Kita mau tetapkan Pak Agustinus sebagai asisten membaca ini karena suaranya keras. Pemimpin vokal grup The Baby. Iya deh, Pak. Jadi saya berharap bulan depan ada lagi persembahan pujian dari grup ini ya. Kemudian Pak Agus usul supaya sekolah minggu juga, ya betul. Ibrani pasal 4 ayat 15.
bahwa Yesus juga mengalami seperti yang saudara dan saya alami. Sampai kepada dia dicobai. Hanya bedanya dia tidak berdosa. Imam besar yang kita punya. Makanya Yesus itu imam menurut aturan Melkisedek. Makanya kalau ada yang bilang begini, Yesus itu kan hanya nabi. Saya tidak terima tuh. Kalau kau bilang Yesus itu nabi, ya memang. Iya tuh. Yesus nabi tidak? Ya nabi. Makanya Musa bernubuat bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang nabi dari tengah-tengah saudaramu. Lalu ada yang mengklaim, sabar dulu. Baca selalu Alkitab itu berdasarkan konteksnya. Konteks dekatnya, ayat sebelumnya, ayat sesudahnya. Sesudah, kalau tidak lebih jauh lagi, satu paragraf itu, pasal yang sebelumnya di dalam kitab itu, atau kitab yang lain. Jadi total pembacaan, total seluruh Alkitab. Jangan giliran dengar, wih Yesus utusan. Wih utusan, iya betul Yesus utusan. Tapi sabar dulu. Kata yang dipakai boleh sama, tapi memiliki pengertian yang berbeda. Oke. Makanya Allah kita adalah Allah yang solider, yang turut merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Dan tujuan penderitaan Kristus adalah untuk menggantikan penderitaan kita yang kita alami. Slide berikutnya. Karena penderitaan di kayu salib, penderitaan kekal kita telah dihapus. Makanya di atas kayu salib itu terjadi banyak penggantian. Ya toh, yang mesti digantung saudara dan saya toh, diganti. Yang mesti dikutuk karena dosa saudara dan saya, tergantikan. Dan banyak hal-hal yang lain. Makanya kita selalu nyanyi tuh, pandang pada salib. Bukan kita bikin kayu lalu kita bukan gitu maksudnya. Demikian juga dengan penderitaan yang kita alami sekarang ini. Selama kita mengiring Tuhan, selama kita menjalani kehidupan kita di muka bumi, di kolong langit ini sebagai orang percaya, Yesus turut menanggung dan memberi kekuatan kepada kita. Dia sudah pernah alami, dia mengalami hal itu dan memberi kekuatan kepada kita. Karena itu ingatlah 2 Korintus 4 ayat 17. Buka lagi Pak Agustinus yang baca lagi. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Silakan. Makanya ketika kita mengiring Tuhan, lalu kita mengalami banyak tantangan, banyak rupa-rupa masalah, rupa-rupa penderitaan. Ingat ayat ini. Ini kecil kalau dibanding upah yang disediakan bagi kita nanti. Amin. Tapi catatan, ya kalau di YouTube, disclaimer, penderitaan kita bukan karena dosa. Karena Alkitab bilang begini, mau dibanggakan kah itu? Masa kamu bisa mau membanggakan diri karena engkau menderita karena dosa? Tidak. Alkitab bilang kalau kamu menderita karena kebenaran itu bagian dari kasih karunia. Kalau menderita karena dosa, tanggung sendiri. Jangan cari gara-gara. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, oke. Sebab penderitaan karena kebenaran yang pada hakikatnya sekalipun berat engkau rasa sebenarnya ringan. Itu mengerjakan itu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari penderitaan yang kita alami ini. Upahnya begitu. Seperti Abraham yang melihat Yerusalem surga. Tidak masuk tanah janji toh, tapi melihat jauh ke depan. Itu iman. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, teladan Kristus yang rela menderita
Dan ketika kita juga menderita karena kebenaran, ingat bahwa ini tidak bisa dibanding nanti dengan apa yang akan dinyatakan kepada saudara dan saya. Amin. Ya, firman Tuhan bilang begini, kuat kok. Tapi asiknya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca ayat 29 tadi, ya nanti sampai di tentang Kristus dan kuasanya. Kita lihat tentang kuasanya itu. Ini bicara dulu menderitanya ya. Berikutnya, mengapa Kristus layak untuk menjadi pusat dari iman saudara dan saya dalam setiap aspek hidup ini? Ya, karena Kristus adalah tujuan iman. Kolose pasal 27 ayat pasal 1 ayat 27 dan 28, demikian firman Tuhan. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa. Rahasia apa itu? Kristus ada di tengah kamu. Immanuel Elohim. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus itu adalah jangkarnya kita, yang dilabuhkan jauh. Mungkin tidak kelihatan, tapi dia kokoh seperti jangkar kapal. Tidak pernah kelihatan ketika kapal itu berlabuh, tapi jangkar itu sanggup bikin kapal tetap di tempatnya, berdiri teguh. Amin. Nah, lanjut. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari, dan dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam rangka menjadi serupa dengan Kristus. Itulah tujuan kekristenan. Rasul Paulus bilang begini, supaya aku menjadi serupa. Begitu. Jadi manusia yang ideal itu adalah Yesus Kristus. Tapi kan dia Tuhan, iya. Tapi dia manusia. Kita sudah sedikit menyinggung tentang itu toh. Duinatur Yesus, manusia ilahi. Makanya ketika orang bilang begini, masa Tuhan makan, masa Tuhan tidur, masa Tuhan masa semuanya. Ketika orang membaca Alkitab, wih, Yesus makan. Kalau makan ada kemungkinan sakit perutnya nih. Kalau kemungkinan sakit perut, kemungkinan ada bisa ke belakang nih. Ya. Manusia tuh. Tetapi seperti yang saya bilang, membaca Alkitab harus total tuh. Seperti yang saya ulang-ulang, manusia yang mana yang berkuasa dan berkata dosamu diampuni? Hanya Allah. Manusia yang mana yang berkata kepada ombak, angin, diam, bercakap-cakap, berbicara. Lalu orang bilang, ada juga sih yang meneduhkan ombak dan laut. Ya, itu sihir. Itu temporer, tidak selama-lamanya. Itu sihir. Karena saya juga pernah alami toh. Yang saya pernah cerita tentang teman yang bikin hujan di muka-muka saya. Hujan itu bisa pindah, kelihatan. Tapi itu sihir. Ini beda nih. Karena dia pencipta. Amin. Kristus sebagai pusat iman yang kita miliki, yang memiliki otoritas atas segala sesuatu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kristus sebagai pusat iman adalah hal yang diberitakan Paulus kepada jemaat yang dilayaninya. Tadi kita sudah baca ayat 27-28. Pemberitaan Injil, khotbah, pengajaran dan rupa-rupa hal harus selalu berpusat kepada Kristus. Amin. Kita sudah belajar dan bahkan Ibu Yongce di Mesbah Keluarga menegaskan bahkan kesaksian-kesaksian kita, bagaimana Yesus bertindak dalam hidup kita, harus kita jaga supaya Yesus yang menjadi pusat kesaksian, bukan karena kita. Segala tindakan gereja apapun itu, tindakan sosial, diakonia, rupa-rupa hal, harus selalu membawa orang kepada Kristus. Harus berjumpa dengan Kristus sebagai pusat. Amin. Ulang-ulang saya bilang, bahkan orang yang berdoa, ketika doanya dijawab,
dia harus menyatakan bukan karena dia, tapi karena Tuhan. Kita sudah belajar tentang hal itu toh. Bagaimana ada seorang janda yang tekun mengetuk pintu rumah hakim. Yang hakim ini tidak ada seorang pun yang dia takuti, bahkan Tuhan dia tidak takuti. Ya memang Nats itu bicara, Tuhan Yesus ajar orang bertekun di dalam doa. Tetapi kalau kita bertekun di dalam doa dan doa kita dijawab, tidak ada bagian pada kita dan kita berkata, karena saya tekun berdoa. Kenapa? Karena ayat itu bicara tentang hakim. Hakim bilang begini, daripada saya susahkan saya, tidak ada yang saya takuti di kota ini. Bahkan Tuhan saya tidak takuti. Tapi karena saya disusahkan, nah begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan ketika doa dijawab, itu karena Tuhan. Amin? Iya. Tidak ada kita sombong toh. Amin. Lalu dia bilang begini, Jami kita berdoa. Tidak juga, karena ayat itu bilang Yesus menceritakan suatu perumpamaan supaya orang, murid-muridnya, saudara dan saya bertekun dalam doa. Sampai suatu ketika nanti kita semakin menyusut kecil tidak kelihatan, Yesus yang semakin kelihatan. Amin? Iya. Oke, Kristus menjadi tujuan iman. Slide berikutnya. Yang dilakukan untuk memberitakan Yesus sebagai pusat iman adalah mengajar, menasehati. Amin. Betul. Dan tujuan akhirnya adalah tiap-tiap orang percaya, saudara dan saya, sampai kepada keserupaan dengan Kristus. Supaya tergenapi nyanyian kita itu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Jadi serupa dengan Kristus. Bukan seperti yang saya bilang, lalu semua kita pulang membuat diri kita gondrong seperti gambar-gambar Tuhan Yesus. Tidak. Itu kan ekspresi orang begitu toh. Makanya di kekristenan itu juga ada ekspresi toh. Kenapa kita beribadah kita tepuk tangan? Ada dasarnya juga di Alkitab toh. Dan saya bersyukur bahwa saya dulu suka lari-lari pergi nonton di bioskop Anda. Ikut-ikut orang tuh, jaga-jaga di depan pintu, om ikut dah om. Sampai di dalam kita berpisah karena sudah lewat tuh. Karena penurunan ini termasuk yang dianggap dulu rumah kan belum banyak, jadi ini dianggap keramat begitu. Hanya untuk pergi ke bioskop Anda di Pasar Buah itu kami harus berjalan putar sampai ke depan PLN sana karena agak terang di sana. Dan ketika Josh Rudy, dulu George Rudy dan Teddy Purba muncul, belum lagi Bang Haji Roma naik kuda, kita berdiri lalu kita bertepuk tangan, wes, jagoan. Dan saya bersyukur bahwa kemudian itu adalah pasel yang diletakkan Tuhan dalam hidup saya. Dan saya mengerti betul itu yang namanya tepuk tangan. Karena hal itu. Bayangkan Bapak Ibu, bioskop Anda itu kursinya kan kayu panjang tuh. Dan dia ada berapa kursi berikutnya berterap itu. Kalau buton teater turun ke bawah langsung. Kursinya besi. Ketika jagoannya nih, hero-nya muncul naik kuda atau tiba-tiba dia menyatakan dirinya, berdirilah kita yang anak-anak kecil ini lalu bertepuk tangan saking kagumnya. Kenapa kita tidak bertepuk tangan untuk Yesus yang sudah melakukan segala hal dalam hidup kita? Makanya kita tidak bertepuk tangan sekedar endingnya musik toh. Ya tidak. Iya. Tujuan akhirnya adalah agar saudara dan saya, orang percaya, sampai kepada kesempurnaan atau kedewasaan di dalam Kristus. Persoalan yang tadi itu nomor satu itu, menderitanya itu. Ya tuh. Tetapi kan bukankah firman Tuhan Ibrani 12 ayat 2 sampai 13. Kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Waktu kita menderita, waktu kita bergumul,
waktu banyak tantangan, waktu banyak masalah, supaya kita tidak menjadi lemah dan berputus asa. Ingatlah akan Dia. Karena itu betapa pentingnya mengingat. Tidak amnesia, tapi anamnesis. Perbuatlah ini sebagai pengingat akan aku, sebagai zikir akan aku. Waktu kita mengalami yang poin 1 itu penderitaan, di poin 2 ada solusinya. Jadikan Yesus pandangan kita. Maka kita akan nyanyi, ingat akan nama Yesus. Aduh, lupa saya. Ya? Kau yang susah dan lagu lama ini Bapak Ibu. Bapak Ibu buka di Kidung Jemaat itu tahunnya ada kadangkala 1800-an, ya toh? Dan biasa dinyanyikan waktu orang berduka di lagu-lagu penghiburan. Indahlah namanya, suka surga, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang kekal, yang baka. Atau versinya yang Pentakosta karismatik. Ya, mataku tertuju padamu, menangis media kasihan. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Waktu dia susah ini, Tuhan ambil min hidupku. Tapi waktu dia tidak susah tidak begitu. Tidak juga. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Apa-apa selalu untuk Yesus, supaya orang berjumpa Yesus, kerajaannya menjadi besar. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Maka ketaatan itu berhubungan erat dengan cinta, berhubungan erat dengan pengenalan. Tuhan Yesus bilang di Injil Yohanes, kalau kau sayang saya, kau akan berbuat seperti apa yang saya mau. Amin. Jadi taat itu hubungan erat dengan cinta. Di suratnya yang pertama, Yohanes bilang, kalau orang kenal Tuhan, pasti dia taat. Ya toh? Jika ada orang yang ngaku-ngaku bahwa dia kenal Yesus, maka mestinya dia hidup seperti Yesus. Yang ketiga sekarang, wah hampir misi kita sudah 45 menit ini. Ya, yang ketiga, Kristus menyatakan kuasanya. Kolose pasal 1 ayat 29 tadi firman Tuhan bilang, saya baca ulang, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan. Makanya kekristenan itu tidak pasif Bapak Ibu. Yang selalu saya bilang itu ada bagian yang harus kita lakukan. Oke? Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja di dalam aku. Asik kan? Dia bekerja di dalam kita. Dia bekerja melalui kita. Dan yang asiknya, dia bekerja oleh kita. Seolah-olah Tuhan tidak bisa bikin apa-apa kalau saudara dan saya tidak ada. Itu mi partner, itu mi teman. Bayangkan dia bekerja melalui dan oleh saudara. Seperti yang saya bilang, bisa tidak Tuhan batuk begini, lalu semua orang percaya Yesus. Semua mengaku Engkau adalah Tuhan. Lalu semua mengaku bahwa Engkau telah mati sebagai kurban dan dibangkitkan oleh Allah Bapa. Bisa tidak waktu Tuhan bilang begini, semua langsung percaya? Ulang lagi saya mau tanya, bisa tidak? Bisalah, karena dia maha.
Tapi kenapa dia perlu saudara dan saya untuk menjadi rekannya? Pergi, ceritakanlah kepada semua orang. Jadikanlah semua suku menjadi murid. Ya toh? Menjadikan semua bangsa, suku sebagai murid Kristus. Dengan cara pergi, kalau percaya beritakan, lalu baptis. Tapi jangan lupa ajar. Karena itulah kenapa kita duduk seperti ini. Coba melihat di YouTube itu, yang lagi top sekarang, sampai sudah dibaptis 7 kali, melayani di mana-mana. Baru pemahaman tentang Alkitab, aduh hancur, tapi dipakai sebagai acuan, kesaksian lah. Ya tuh. Makanya kadang-kala saya bilang begini, kalau ada orang yang fasih lidah, yang bicaranya mantap, oke punya, walaupun itu kosong, lalu kita tidak memiliki pemahaman tentang apa yang dia bicarakan, kita akan terkagum-kagum. Hebat. Iya. Makanya kenapa kita perlu baca Alkitab, ulang-ulang saya bilang. Nah, kita sudah difasilitasi rupa-rupa hal. Tuhan pakai teknologi untuk kita belajar. Walaupun perlu juga hati-hati toh, jangan sampai masuk situsnya Saksi Yehova. Bapak Ibu, sekali lagi, kalau kita tidak memiliki pengetahuan, kita tidak memiliki sesuatu informasi apa tentang suatu perkara, lalu ada orang yang menceritakan perkara itu, dia menceritakan sedemikian dengan bahasa dan pokoknya segala gimmick, kita akan terkagum-kagum. Kenapa? Karena kita tidak punya pemahaman tentang hal itu. Karena itu firman Tuhan bilang begini, kamu harus belajar supaya kamu tidak terombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Amin? Amin? Iya. Bayangkan kalau saya berdiri di sini lalu saya bilang, Bapak Ibu, apa yang ada di dompet saudara, persembahkanlah sebab Tuhan akan menggantikan 10 kali. Ada ayatnya toh? Ada toh? Tapi kan konteksnya bukan begitu. Iya tidak? Maka kita perlu belajar mempertanggungjawabkan iman kita juga. Kita tidak menyerahkan sepenuhnya, maaf kata, kepada orang. Termasuk dalam hal ini Bapak Pendeta tuh. Bayangkan kalau saya bilang begini, Bapak Ibu, tanggal 23 April Tuhan Yesus akan datang. Semua kita rame-rame berkumpul di rumah doa. Kita menanti-nantikan Tuhan, karena kita akan diangkat oleh Tuhan. Berikut-berikutnya polisi dan Satpol PP yang datang angkat saudara dan saya naik truk. Ini pernah terjadi toh? Di Bale Endah, Bandung. Ketika seorang pendeta yang mengumpulkan jemaatnya menantikan Tuhan, bahkan dari beberapa daerah itu sampai jual katanya segala apa-apanya untuk menantikan Tuhan. Betul, polisi angkat. Kan miris toh? Dilihat orang di luar. Karena kadangkala kita mempermalukan diri kita sendiri. Daud dalam suatu nyanyian duka citanya ketika Saul dan anaknya mati, dia bilang, jangan bongkar rahasia, jangan warta sampai orang-orang yang tidak bersunat itu akan mentertawakan kita. Begitu Daud bilang gitu. Tapi kadangkala ya itu termasuk, maaf kata nih, pertengkaran gereja yang kemudian yang dipublikasikan sedemikian. Memang faktanya karena kita karena dosa sebenarnya. Tetapi kemudian itu menjadi hal yang dipakai orang di luar untuk menyerang kekristenan. Tapi jangan takut juga, karena Yesus tetap berkuasa. Amin. Segala kuasa, mau di langit, di bumi, di bawah bumi, termasuk segala nikel dan di bawah bumi itu. Segala kuasa diberikan. Karena itulah dia Kristus. Matius 28, 18, 20 itu kan, pergi jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama ya. Karena kita percaya Allah Tritunggal ya. Jangan, sekali lagi, sekarang lagi rame juga itu. Ini inti iman. Allah yang kita sembah itu Esa. Berulang-ulang kali juga Alkitab bilang, kalau hanya sekedar percaya Allah Esa, iblis juga percaya.
Iya toh? Makanya tegas, baptislah mereka dalam nama, dalam satu nama, Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu 3 itu Pak. Dalam, unik dong. Kita sudah belajar tentang itu juga sedikit. Oke, berikutnya Pak Yance, slide terakhir. Kuasa itulah yang kemudian diberikan kepada saudara dan saya, orang percaya. Ya, salah satunya ketika dalam peristiwa Pentakosta. Makanya dalam kesaksian kita, dalam pekabaran kita, dalam menceritakan, dalam berbagi kabar baik, kita tidak bisa mengandalkan kepintaran kita. Walaupun butuh, perlu toh. Iya, tapi semua kita harus andalkan, mengarahkan pandangan kita kepada Kristus dalam kuasa Roh Kudus, termasuk dalam pergumulan penderitaan kita tadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari jadikan Kristus sebagai pusat iman saudara dan saya. Amin. Selamat belajar, selamat menghidupinya. Tuhan Yesus yang akan memampukan saudara dan saya. Amin. Kita akan berdoa. Namun sebelum kita berdoa, sekali lagi mari kita nyanyikan pujian tadi. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat kubanggakan. Ku hidup, Kau memberikanku hidup. Dalam hidup itu Engkau juga berikan kepada kami pengharapan, agar kami boleh menjalani kehidupan yang Tuhan beri kepada kami. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kunyatakan ini komitmen kami kepadamu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa
komitmen kami. Kalau ku hidup, kami hidup bagi Tuhan. Ku hidup bagi ya, sebab yang kami hidupi, hidup yang kami hidupi sekarang, hidup di dalam Kristus, Anak Allah yang mengasihi kami. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup, ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk senantiasa mengarahkan pandangan kami kepadamu, sehingga dalam mengiring Tuhan apapun tantangannya, apapun pergumulannya, kami tidak menjadi lemah dan berputus asa, karena kami mengarahkan pandangan kami kepada Engkau yang berkuasa, yang kuasanya dinyatakan di dalam kami, orang-orang yang percaya. Karena itu materaikanlah kebenaran firman-Mu yang sudah kami pelajari bersama-sama ini, supaya bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi kami pulang dan melakukan firman-Mu ini dalam hidup kami. Engkau menjadi pusat dari kehidupan kami, dari setiap aspek hidup kami. Engkau ada di tengah-tengahnya. Senantiasa kami mengarahkan pandangan kami kepada Engkau, pengharapan kami. Karena itu kami senantiasa butuh pertolongan Tuhan, kesanggupan dari Tuhan melalui Roh Kudus. Kau mampukan kami supaya Allah Bapa dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ajar lebih lagi tentang perkara ini dalam hidup kami, supaya kami boleh mengalami sungguh janji Tuhan bahwa orang-orang yang dengar, mengerti dan lakukan akan diberkati, berbahagia. Karena itu sekali lagi, Tuhan, ini kami, sanggupkan kami untuk melakukan yang menjadi bagian kami. Terima kasih, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama itu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan kurban syukur kita. Tapi sebelum itu mungkin ada jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, boleh bangkit berdiri. Ya, mungkin kita sudah tahu ada di bagian sini yang baru pertama kali datang. Tuhan Yesus memberkati, ke depannya mungkin bisa kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Ya, sebelum kita memberikan kurban syukur kita, nanti Ibu Vivi Limoa yang akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan, Engkau mengumpulkan kami di tempat ini, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah segala pusat dari kehidupan kami.
lakukan Tuhan, kami percaya Engkau sudah membuatnya berhasil. Inilah doa yang kami bawa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita angkat pujian ini. Tuhan Yesus memberkati. Berlimpah sukacita di hatiku. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Sekali lagi, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Dan kita akan mendengarkan pengumuman kepada multimedia, dipersilakan. Shalom Jemaat Gereja Betel, kita sudah di minggu kedua di bulan Maret dengan tema di bulan ini adalah Yesus Kristus dan iman kita. Kristus merupakan pusat iman, sentral dari segala kehidupan kita. Oleh karena Kristus rela menderita, sehingga penderitaan kekal kita telah dihapus olehnya. Kristus juga menjadi tujuan iman kita dengan cara saling mengajar dan menasehati agar tiap-tiap orang percaya sampai pada kesempurnaan dalam Kristus, sehingga Kristus dapat menyatakan kuasanya kepada setiap orang percaya saat Roh Kudus dicurahkan. Bersama saya Widya Ningsih akan menyampaikan informasi kegiatan Betel selama sepekan. Inilah Betel News. Pada hari Selasa, tanggal 12 Maret, akan diadakan doa PI dan misi pada jam 6 sore bertempat di rumah doa. Bagi para wanita,
bergabunglah dalam ibadah WBI yang diadakan pada hari Rabu 13 Maret pukul 7 malam di Rumah Doa. Tuan rumah Ibu Cindy Christian, WL Saudari Jenny Peter, musik Ibu Oviana Ruruk, dan firman Tuhan oleh Ibu Oviana Ruruk. Latihan musik diadakan setiap hari Kamis pada pukul 7 malam di Rumah Doa. Mari kita nikmati hadirat Tuhan dalam ibadah doa malam yang akan diadakan pada hari Jumat 15 Maret pukul 7 malam di Rumah Doa. Pelayan doa malam sebagai berikut: WL Saudari Lydia Tambudan, Singers Ibu Dorka Sarante dan Saudari Tessa Mantong. Musik Bapak Hari Kohang, Bapak Vincent Wijaya, Bapak Arthur Julianto, dan Saudara Benes Mawisu. Multimedia Saudari Jennifer. Firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Beniham. Bagi orang-orang muda, bergabunglah dalam ibadah Bethel Youth setiap hari Sabtu pukul 7 malam di Rumah Doa. Pelayan Youth tanggal 16 Maret adalah sebagai berikut: WL Saudari Feby Valentina, musik Saudari Cecilia Mantong, dan firman Tuhan dilayani oleh Saudara Henry. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap jam 9 pagi. Ibadah Raya ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming hanya melalui Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik Ibadah Raya Minggu tanggal 17 Maret adalah sebagai berikut: WL Bapak Hari Kohang, Singers Saudari Bernike Abigail dan Saudari Angela Mawisu. Musik Bapak Beniham, Bapak Vincent Wijaya, Saudara Benes Mawisu, dan Saudara Gabriel Hosang. Multimedia Ibu Yulianti. Doa persembahan oleh Ibu Sincetan, Aser, Ibu Yongce Lomilia, Ibu Mary Kurniawan, dan Ibu Elit Coang. Bawalah anak-anak Anda dalam ibadah Bethel Kids yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Pelayan tanggal 17 Maret sebagai berikut: WL Kakak Desi, pendamping WL Kakak Tessa, musik Kakak Jaya, firman kelas kecil Kakak Murti, dan firman besar Kakak Evi, pendamping Kakak Mary dan Kakak Devi, kameramen Kakak Marcel, dress code guru dan pendamping memakai baju kotak-kotak. Selamat ulang tahun bagi saudara dan saudari di sepanjang minggu ini. Tanggal 11 Maret Ibu Neng Titin, tanggal 14 Maret Ibu Rizky Yanti Wijaya, tanggal 16 Maret Ibu Magdalena Une Putih, dan Ibu Linda Magdalena. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkannya kepadanya keselamatan daripadaku. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan pembangunan dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank Panin di nomor 7417 004041 atas nama Yongce Lomilia atau Daniel Ruruk. Kolose 1 ayat 27 berkata, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Demikian Bethel News untuk minggu ini. Saya Widya Ningsi mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada pengumuman tambahan pada Mbaknya, saya persilakan. Ya, bukan pengumuman tambahan tapi sekali lagi untuk Pak Mike sekeluarga ya, dan puji Tuhan bisa berjumpa kembali ya. Jadi khusus Pak Mike sekeluarga ini ada, kalau istilahnya Ari waktu dia dites di Pelni, dia bilang Pelni dan saya itu punya ikatan batin. Jadi katanya
sejak awal Pelni itu masuk di bau-bau itu angkutan ya. Jadi Pak Michael ada ikatan batin dengan bau-bau. Iya, puji Tuhan ya. Ya, selamat datang juga Pak ya, sekali lagi. Ya, Tuhan memberkati selama ada di bau-bau, bisa menikmati bau-bau. Tapi satu hal yang saya percaya, bahwa setiap kedatangan orang-orang percaya di kota ini membawakan berkat. Seperti janji Tuhan kepada Yosua, di mana kakinya melangkah itu menjadi milik. Walaupun kita tidak bisa masuk di kintal orang lalu kita berkata ini milik saya. Ya, saya percaya, dan itu memang sudah sejak lama. Ketika doa-doa, saya masih ingat dulu jauh sebelumnya, orang berkumpul dan berdoa, sekalipun mungkin dalam waktu itu saya belum juga tidak terlalu mengerti. Ini sedikit kesaksian Bapak Ibu. Ketika orang-orang berdoa meminta supaya orang-orang datang untuk memberitakan Injil, lalu saya berjumpa dengan seorang dari Youth Mission, walaupun saya juga tidak terlalu tahu waktu itu. Dia bilang ada kelompok-kelompok orang berdoa di Australia untuk kepulauan tukang besi. Saya kaget juga. Dan sejak itu mulai orang datang di bau-bau, datang di negeri ini. Karena itu Bapak Ibu, untuk kita yang ada di negeri ini, kalau orang lain datang terbeban untuk saudara-saudara adopsi kita, khususnya suku-suku itu, masa kita tidak? Ya. Ini bukan khotbah ketiga setelah pengumuman, bukan. Tapi maksudnya, kalau yang jauh saja datang, kenapa kita tidak? Karena indah di pemandangan Tuhan. Tuhan melihat orang yang membawa kabar baik itu indah. Ya, sekali lagi mari paling tidak kita terus gencarkan adopsi dalam doa untuk secara khusus suku-suku ya. Itu saja, bukan tambahan pengumuman ya. Mohon maaf Pak, Bapak ke bau-bau sampai di bau-bau sampai mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan
kami boleh beribadah di hari pertama dalam minggu kedua di bulan Maret ini, semua karena anugerah Tuhan. Engkaulah penyebab sesungguhnya, sehingga apa-apa dalam hidup kami ini, bahkan hidup kami boleh jalani dalam setiap aktivitas kami, termasuk dalam peribadatan kami, semua karena Tuhan. Dan tibalah kami di penghujung ibadah ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dalam kehidupan kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu dan untuk memberitakannya kepada orang-orang lain melalui perkataan dan tindakan perbuatan kami. Karena itu sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya, mari Tuhan berkatilah kami. Curahkanlah berkat-Mu bagi orang-orang yang beribadah. Dan di atas semua curahkanlah berkat-Mu bagi kami yang akan diutus untuk pulang dalam kehidupan kami untuk mengabarkan kabar baik. Layakkanlah hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk menumpangkan tangan bagi kami semua. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kembalilah dalam kehidupan-Mu, arahkanlah hati dan pikir-Mu kepada Tuhan, khususnya melalui firman yang disampaikan kepada kita hari ini. Jadikanlah Kristus menjadi pusat iman kita dalam setiap aspek hidup. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat.